Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Wajah Hidup yang Diubahkan. Saudara, karena dosa, wajah hidup kita jadi berubah. Artinya, keadaan kita tidak lagi bisa mengerti kehendak Allah. Kita tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah, tidak lagi sesuai dengan rancangan Allah semula, seperti dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 26. Itulah sebabnya kedatangan Tuhan Yesus bertujuan agar wajah hidup kita bisa diubahkan. Kita bisa mengubah wajah hidup kita sehingga kembali bisa menemukan kemuliaan Allah yang hilang itu. Itulah sejatinya proyek keselamatan, bukan sekedar agar kita terhindar dari neraka, tetapi fokus kita adalah hidup yang kekal. Ini harus kita perhatikan betul, saudara. Suasana sukacita, entertainment di dalam ibadah jangan sampai mengaburkan dan membutakan mata kita terhadap maksud kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan itu hidup kekal kita. Itulah sebabnya kita harus sadari bahwa perjalanan hidup ini ada akhirnya. Kesadaran seperti itu penting. Kalau kita sadar, kita akan selalu persoalkan hidup kita. Bagaimana kita bisa selalu berkenan di hadapannya, supaya kalau suatu saat kita meninggal dunia, maka kita benar-benar diterima di dalam kerajaan surga. Tetapi kalau sampai kita tidak menyadarinya, kita tidak mungkin serius mempersiapkan diri untuk layak masuk ke dalam rumah Bapa, layak masuk ke dalam kerajaan kekal. Dan itu sama artinya kita menyia-nyiakan apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kedatangannya di bumi dan penderitaannya sampai pada kematian di kayu salib menjadi sia-sia. Dan suatu saat nanti, ketika Tuhan Yesus akan datang kembali sebagai Raja, maka orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Raja pasti ditolak. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat 27 demikian, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Itulah sebabnya, sebagai orang percaya, kita jangan hanya menerima Yesus sebagai bayi secara terus-menerus, tetapi Yesus harus kita jadikan Tuan dan Majikan. Kristuslah yang seharusnya menguasai hidup kita, sebab Dia Raja, agar Dia bisa mengubah wajah hidup kita. Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan Dia harus bertambah-tambah dan kita berkurang-kurang. Yohanes 3 ayat 30. Sampai kita memiliki pengakuan seperti pengakuan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20. "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Artinya, Tuhan makin berkuasa mengubah cara berpikir kita, gaya hidup kita, dan manusia batiniah kita. Hal senada dikatakan oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. "Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot." Artinya, usia boleh semakin tua, fisik boleh semakin merosot, tetapi keadaan batin kita harus semakin diperbaharui. Karakter kita harus semakin serupa Yesus. Tuhan Yesus harus semakin berkuasa dalam mengubah wajah hidup kita.
Wajah hidup kita harus semakin diubahkan oleh kekristenan kita. Iya, saudara, kita semua sebagai orang percaya pada akhirnya harus berwajah Kristus. Coba sekarang saudara periksa, apakah saudara sudah berwajah Kristus? Kalau jujur, rata-rata belum. Maka benarlah kata pemazmur, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur 26 ayat 2. Saudara, manusia batiniah kita itu harus terus diubahkan dan dibaharui. Setiap hari, mestinya kita datang kepada Tuhan dan berkata, selidikilah aku Tuhan. Ya Bapa, beri aku mengerti keadaanku di matamu. Masihkah ada dosa? Masihkah ada percintaan dunia? Nah, di momen-momen itulah kita bercermin. Kalau saudara lakukan, percayalah, Roh Kudus pasti memberitahukan hal-hal yang harus kita tanggalkan, yang harus kita tinggalkan, agar kita dapat mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, agar wajah hidup kita diubahkan menjadi serupa Yesus, kita harus mengalami transformasi. Kita tidak bisa dan tidak boleh lagi mengikuti cara hidup anak dunia. Kita ini anak-anak Allah. Kita harus bisa percaya Tuhan itu ada dan hidup, agar kita bisa hidup seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara, mari kita terus periksa diri kita. Kita harus bisa berubah. Makanya kita harus menetapkan hati kita untuk mencintai Tuhan dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, aku mau mencintaimu. Harus komitmen seperti itu, karena bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kata Tuhan Yesus, yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Artinya, kalau kamu mengaku percaya bahwa aku adalah juru selamat, itu baik. Tetapi, kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa seperti yang kulakukan, percuma. Kalau kamu tidak berwajah seperti wajahku, wajahmu tidak diubahkan, kamu tidak akan mungkin dikenal Tuhan. Jadi, nanti hanya orang-orang yang berwajah Kristus, yang bergaya hidup seperti Yesus, yang cara berpikirnya seperti Yesus, yang akan diterima sebagai anggota keluarga kerajaan surga. Maka kita harus mengejar ketinggalan kita. Wajah hidup kita harus segera diubahkan. Semua kita juga orang berdosa, saya tahu, tetapi kita bisa berubah. Setiap hari harus berdoa, tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, hidup suci, dan melakukan kehendak Bapa. Barulah kita memiliki wajah Tuhan Yesus. Kita harus taat, sebab ketaatan itulah yang akan mengubah wajah hidup kita. Taat pun harus sampai akhir. Maka jangan berhenti mendengar khotbah, jangan berhenti ke gereja, jangan berhenti berdoa. Karena itu adalah proses yang harus berkembang terus sampai kita menjadi orang-orang yang memiliki wajah Tuhan. Untuk hal yang satu ini, lakukan tanpa batas. Amin. Tuhan Yesus memberkati.